Bumi Pertiwi. Indonesia, negara indah khatulistiwa, memiliki luas pantai 180 km, ratusan gunung membentang kokoh menjadi rumah flora dan fauna. Indonesia adalah negara kepulauan yang mencakup lebih dari 17.000 pulau dan dihuni lebih dari 270 juta penduduk. Putra-putri bangsa, bangun dan bangkitlah, mari berjuang demi Indonesia. Satukanlah tekad generasi kuat. Indonesia dengan keanekaragaman agama, suku, dan budaya tidak menjadikan Indonesia terpecah belah, karena tetap berpegang teguh pada semboyan Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu jua. Indonesia, negeri tercinta, kami bangga rakyat Indonesia, ragam budayanya, kaya alamnya, indah mempesona, we love Indonesia. Pancasila sebagai salah satu pilar wawasan kebangsaan berfungsi sebagai landasan bagi kokoh tegaknya negara dan bangsa. Pancasila juga berfungsi sebagai bintang pemandu, sebagai ideologi nasional, sebagai pandangan hidup bangsa, sebagai perekat atau pemersatu bangsa, dan sebagai wawasan pokok bangsa Indonesia dalam mencapai cita-cita nasional. Dengan demikian, Pancasila diterima, diyakini, dan diterapkan dalam kehidupan yang nyata untuk selanjutnya dijaga kokoh dan kuatnya gagasan tersebut agar mampu mengantisipasi perkembangan zaman. Setelah Indonesia diproklamasikan secara resmi, terbentuklah suatu negara baru yang bernama Indonesia. Salah satu hal yang harus dipenuhi negara baru adalah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 dirancang sejak 29 Mei sampai dengan 16 Juni 1945 oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Pada sidang BPUPKI yang kedua menghasilkan rumusan inti yang dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 1. Pernyataan kemerdekaan Indonesia, 2. Batang tubuh Indonesia, dan 3. Pembukaan Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan dan 9 Agustus 1945 di kota Saigon, Vietnam, PPKI diresmikan. PPKI dibentuk guna melanjutkan hasil kerjaan BPUPKI. PPKI sendiri berjumlah 21 orang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan dan mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Rapat pertama diadakan di Kejabon yang dikenal sebagai Gedung Pancasila. Namun secara resmi rapat itu dilaksanakan berkembang isu yang sangat krusial yang terkait dengan bunyi sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluk. Sedangkan rakyat Indonesia Timur yang umumnya banyak beragam Kristen, Protestan, dan Katolik merasa keberatan dengan rumusan itu. Salah satunya tokoh adalah Johannes Lato Harari. Tentu hal ini menjadi perhatian serius bagi Muhammad Hatta. Beliau dalam hatinya menegaskan Indonesia harus bersatu. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 pagi-pagi, sebelum sidang PPKI dimulai, Bung Hatta menemui tokoh Islam yang cukup berpengaruh seperti Ki Bagus, Hadi Kusumo, Wahid Hasyim, Kasman Singodimedjo, Teuku Hasan.
Bung Hatta dengan kedudukannya yang cukup berpengaruh berhasil meyakinkan para tokoh Islam itu. Mereka sepakat daripada harus terjadi perpecahan, maka mereka rela mengganti bunyi sila pertama dengan usulan Ki Bagus Hadikusumo untuk mengganti kata-kata ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Setelah diadakan revisi, isi draft pembukaan Undang-Undang Dasar yang tertera di dalam Piagam Jakarta lahirlah rumusan teks Pancasila yang dicantumkan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan kemudian disahkan pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Sidang dilanjutkan dengan bab per bab dan pasal demi pasal. Pembahasan ini juga cukup produktif dan berjalan dengan lancar. Kemudian setelah jam istirahat selesai, sidang PPKI kembali dimulai agenda utamanya, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden. Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI sebagai salah satu pilar wawasan kebangsaan merupakan negara kesatuan berbentuk republik dengan sistem desentralisasi, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya di luar bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 menandai lahirnya bangsa Indonesia. Sejak saat itu, Indonesia menjadi negara yang berdaulat dan berhak untuk menentukan nasib dan tujuannya sendiri. Bentuk negara yang dipilih oleh para pendiri bangsa adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski dalam perjalanan sejarah ada upaya untuk menggantikan bentuk negara, tetapi upaya itu tidak bertahan lama dan selalu digagalkan oleh rakyat. Hingga saat ini, negara kesatuan itu tetap dipertahankan sebagai generasi penerus bangsa dan juga sebagai peserta didik kita merasa bergerak maju dan terus melintasi sejarah. Era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi telah mendorong perubahan dalam aspek kehidupan manusia, baik pada tingkat individu, tingkat kelompok, maupun tingkat nasional. Untuk menghadapi era globalisasi agar dapat dimanfaatkan secara maksimal mungkin dan ditangkap secara tepat, kita memerlukan perencanaan yang matang, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesiapan SDM, terutama kesiapan dengan pengetahuan yang dimiliki dan kemampuannya. Berikutnya, kesiapan sosial budaya untuk terciptanya suasana yang kompetitif dalam berbagai sektor kehidupan. Yang ketiga, kesiapan keamanan, baik stabilitas politik dalam negeri maupun luar negeri ataupun regional. Yang keempat, kesiapan perekonomian rakyat. Sebagai penerus bangsa, hendaknya kita lebih menjaga dan mencintai negara kita. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menunjukkan hal tersebut, misalnya meningkatkan kebanggaan dan rasa memiliki bangsa Indonesia dalam diri setiap warga negara, membangun saling pengertian dan penghargaan antar sesama warga yang memiliki latar belakang kepentingan yang berbeda dan etnik yang berbeda.